Another summer day is coming on away. In Paris or Rome, but wanna go home. Oh, maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. I miss you, you know. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just so far from where you are. I wanna come home. It will be alright. Be home tonight. I'm coming back. Puji Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom untuk saling ngobrol dan juga bertukar cerita mengenai pengalaman kita, terutama anak-anak P3MI yang tinggal di luar kota atau di luar dari kampung halamannya, tidak bersama dengan keluarga. Kita akan memulai pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita mau menyanyikan, kita mau nyatakan bahwa ada satu sobat kita yang begitu setia, yang akan selalu menemani kita, baik itu dikala kita sendirian, dikala kita sedih maupun suka. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama.
teman-teman, sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, Engkau mempertemukan kami dalam satu ruangan Zoom ini Tuhan, untuk berbagi cerita, berbagi kasih satu sama lain ya Bapa, meski kami berada di tempat yang berbeda. Tuhan, pada malam hari ini, biarlah kiranya Engkau yang hadir di dalam obrolan kami Tuhan. Biarlah kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu yang berada di dalam perantauan Tuhan, biarlah kiranya kami tetap kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari kami Tuhan, tak bersuka cita ya Bapa. Melalui kisah kami yang kami bagikan Tuhan, biarlah kiranya dapat menjadi kekuatan bagi teman-teman kami yang mendengarkan dan menjadi sukacita juga bagi mereka yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati My Talk kami mulai dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan acara kami pada malam hari ini. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan memulai My Talk kita. Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah berdoa. Kita akan memulai pertama-tama nanti sebelum masuk kepada Ana yang untuk membawakan obrolan kita pada malam hari ini. Pertama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari aku duluan ya. Ya, shalom teman-teman semua. Namaku Nadia. Sekarang aku berada di Palembang, bergereja di GMI Bukit Sejahtera, tapi sebenarnya aslinya dari Pematang Siantar, Distrik 5 Wilayah 1, bergereja di GMI Agape Pematang Siantar. Oke, nama saya Siska, baru Lumban Gaol. Saya berasal dari Kota Lahap, kalau ada yang tahu, itu daerah Sumatera Selatan sana, dekat Palembang. Saya merantau pertama ke Palembang, baru ke Bekasi, baru ke Jakarta. Jadi saya di Jakarta Pusat beribadah sudah dari 2012 sampai sekarang. Kalau ditanya kesibukan saya ngajar. Jadi saya di sini guru TK. Tahu ya? Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Junior Ternama Sihaan, ya bisa dipanggil Junior, terserah Ternama Sihaan bisa. Asal saya dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang menetap sementara di Yogyakarta dengan kesibukan, ya nggak sibuk sih sebenarnya, lagi berlari-lari dengan tugas akhir. Belum kelar-kelar, sekarang sudah semester 9. Oke. Nama saya Hutomo Lukman, biasa dipanggil Tomo. Saya asal dari P3MI Bethlehem, Palembang. Kesibukan sekarang kerja dan liburan di Australia, itu aja. Nama Albert Patrick Tarigan. Asal dari P3MI Bethlehem, Palembang. Sekarang di dekat stasiun Klender Baru nih, ngekos. Kesibukan sekarang itu jadi admin eksekutif. Ya, jadi pada malam hari ini narasumber kita ada Kak Siska, ada Kotomo, ada Albert, dan juga Junior. Oke, setelah semuanya sudah memperkenalkan diri, sepertinya kita sudah bisa masuk dalam obrolan kita pada malam hari ini. Silakan kepada Sister Ana untuk memulai. Oke, terima kasih Nadia. Oke, semuanya shalom, semuanya selamat malam. Yang ada di Aussie, yang paling jauh, yang ada di Jogja juga paling jauh, Bekasi lebih jauh, ya. Bekasi juga Bekasi juga lebih jauh ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman boleh meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berbincang-bincang cantik dan ganteng. Ya, jadi tenang aja, jadi jangan terlalu, aduh aku akan ditanya seperti apa, oh tidak, tenang aja. Santai aja, ya kan. Nah, teman-teman, nggak kerasa kalau tahun 2020 akan segera berakhir, ya teman-teman. Begitu banyak yang boleh kita alami, yang boleh kita lalui sepanjang tahun 2020 ya. Tapi kita tetap harus bersyukur kalau tahun 2020 yang sebentar lagi akan berakhir, kita masih diberikan kesehatan dan bisa melihat, bahkan bisa melayani secara online gitu ya teman-teman. Dan pastinya bulan Desember adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, bukan begitu? Ya, secara pribadi pasti setiap orang senang sekali dengan bulan Desember karena
bagi teman-teman yang merantau, bulan Desember itu merupakan adalah bulan kumpulnya teman-teman bersama dengan keluarga, ya, balik lagi ke rumah atau dengan kebersamaan dan keharmonisan dengan keluarga. Namun mungkin akan berbeda pada tahun ini, ya, ya. Nah, kita mau cerita-cerita nih, apa sih suka dukanya teman-teman semua yang tadi ada berasal dari Sumatera Utara, dari Palembang, kemudian ada yang dari Palembang pindah ke Aussie, ya kan? Kemudian ya dari Palembang pindah ke Planet Bekasi, ya kan? Nah, suka dukanya apa nih? Ya kita mau langsung aja teman-teman. Hal apa sih? Aku ada beberapa pertanyaan nih. Jadi nanti kita boleh jawabnya secara berinteraksi aja ya teman-teman. Pertanyaan pertama yang mungkin aku mau tanyakan kepada teman-teman semua gitu ya. Bagi teman-teman yang merantau, apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman pertama kali ketika teman-teman memberanikan diri untuk merantau? Boleh? Silakan siapa yang menjawab? Mungkin dari yang jauh dulu ya, Kotomo kali ya. Oh, oke. Gimana Kotomo? Yang memberanikan diri untuk merantau ya. Kayaknya kalau saya sih mungkin lebih ke cita-cita ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau memang punya keinginan saya untuk pergi lebih besar daripada resiko-resiko yang bakal saya tanggung. Jadi ya, saya ambil resiko itu gitu loh. Gitu aja sih kalau saya. Oke, jadi kayak ada tantangan tersendiri gitu ya kok ya? Iya. Kalau Jadi saya ya, pergi akan mendapatkan sesuatu gitu ya? Kayak saya yakin kalau untuk suatu hal yang baik, yang indah itu pasti ada pengorbanannya. Jadi ya ambil resiko, harus berani ambil resiko gitu. Iya, betul. Wow, berarti resikonya berarti sekarang udah mengalami resikonya belum kok? Udah. Banyak. Oke, tunggu dulu. Salah satunya apa kok? Salah satunya aja. Apa resikonya? Yang pasti jauh dari keluarga ya. Kangen makanan Indonesia itu udah pasti banget. Apa kangen ya? Makanan Indonesia apa yang dikangenin kok? Aduh, pempek kalau saya. Pempek ya kok. Siap. Oke, terima kasih Kotomo. Kalau yang lain teman-teman gimana? Dari Junior deh, Junior. Gimana Junior? Sumatera Utara Gimana ke tadi Jogja. pertanyaannya enggak? Ya, Kenapa di sana gitu ya? Iya, pertanyaannya apa sih yang pertama kali muncul dalam pemikiran Junior ketika Junior harus memberanikan diri untuk merantau? Padahal tahu resikonya tuh bakal jauh dari keluarga, salah satunya ya. Memberanikan diri ya bonek sih. Nekat aja. Nekat ya. Kalau masalah risiko-risiko ya belakangan kan dihadapinya juga di waktu yang akan datang. Jadi nggak ada mikir ke sana ya, berangkat. Intinya orang tua setuju, berarti tanggung jawab udah diserahkan sepenuhnya sama aku kan. Berangkat aja. Sip, mantap. Berarti melangkah dengan kepercayaan dan penuh iman ya. Oh iya. Iman banget. Ya kan, iman kalau Tuhan menyertai kan sampai saat ini, bener nggak? Ya kan, benar. Haleluya. Iya dong. Tapi ada satu resikonya nggak sih yang pernah dihadapi selama kamu merantau? Kamu udah berapa? Belum sampai situ pertanyaannya. Saya udah mau nafsu soalnya. Apa ada satu tantangan atau resiko yang pernah dihadapi nggak saat merantau? Resiko. Selain jauh dari Resiko keluarga paling ya. yang dihadapi itu apa ya? Pengaturan keuangan sih lebih tepat. Iya benar. Itu resiko kedua ya. Merantau. Benar. Pengaturan keuangan ya. Kalau resiko-resiko lain ya nggak ada, dinikmati aja. Asik. Selama studi. Dapat uang jajan pas-pasan dinikmati. Yang penting bisa manajemennya ini yang susah. Manajemennya ini yang susah. Iya. Berarti pintar-pintar lah kau menabung ya. Ya risikonya pasti ya risikonya ya di uang saku aja, nggak ada yang lain. Yes, siap bos. Ya itu resiko kedua sih, benar. Resiko kedua yang harus kita jalani ya.
Terima kasih Junior. Ah, Kalau sama-sama kakak. yes, dari Albert sendiri gimana, Bert? Pertanyaannya sama, Bert. Palembang, Jakarta. Ah, udah biasa kalau kata Albert mah. Ya. Palembang, Bekasi deh. Sama sih sebenarnya, nekat. Kayak sebenarnya enggak ini sih, pengen apa ya? Pengen cari peluang sebenarnya. Lebih ke pengen cari peluang. Dan itu kalau mau dibilang ya sebenarnya pesan tiket berangkat itu pagi. Itu sempat ketinggalan pesawat. Pesan tiket itu Oh jam my 7 pagi, si Koko bangunin, Bet, yuk ke bandara jam berapa? Pesawat jam 7. Ini udah jam 7. Ya udah. Jadi pesan sore langsung minta anterin Koko berangkat, di sini dijemput sama Alvin gitu kan. Besoknya langsung kayak interview gawe juga gitu, dan puji Tuhan yang kemarin emang keterima sih gitu. Jadi emang beratnya itu sih karena waktu ninggalin Palembang itu lagi jadi badan pengurus tuh gitu. Jadi badan pengurus, ya mau nggak mau, sorry banget gitu kan, sorry to say, gue mesti cabut, gue mesti pindah gitu. Itu sih yang beratnya sih di situ kemarin. Oke ya. Berarti untung nggak naik di bagasinya pesawat atau sayapnya. Ya, oke. Terima kasih Albert. Oke, teman-teman, ya resikonya banyak ya. Salah satunya adalah tadi jauh dari keluarga, dari orang tua juga, bahkan pengaturan keuangan ya. Semua juga merasakan ya. Saya juga pernah merantau dari Tangerang ke Jakarta. Pengaturan keuangan itu emang berat memang, tapi ya itulah yang harus kita hadapi. Dan pasti teman-teman juga udah mengalami beberapa kali dalam Natal di perantauan. Aku mau tanya dong, udah berapa lama berapa kali Natal di perantauan? Teman-teman udah berapa kali Natal di perantauan? Ayo, siapa duluan yang mau berbicara? Kalau Albert udah berapa kali, Bert? Ini kedua. Natal pertama itu sempat pulang. Tahun pertama itu sempat pulang, tahun kedua di Bekasi, tahun ketiga di Bekasi. Jadi ini Natal kedua. Oke. Tahun kedua ya. Kalau Kak Siska? Kalau saya selama merantau selalu pulang. Enggak, Iya. pulang itu baru tahun ini memutuskan tidak pulang. Karena kebetulan saya kan ngajar, jadi setiap akhir semester itu biasanya memang saya schedulekan untuk pulang sih biasanya. Jadi the first time ini sih sebenarnya. Dan sebenarnya awalnya The agak first susah time sih. Agak susah memutuskan untuk tidak, karena udah rutin dan orang tua kan ya pasti senang lah kalau anaknya pulang gitu. Tapi ya karena kondisi saat ini ya mau nggak mau lah, demi kebaikan bersama sih. Yes, Gitu. betul. Iya. Demi kebaikan bersama ya. Hmm, Oke, selanjutnya Kotomo. Terima kasih Kak Siska. sama-sama. Halo, saya merantau sebenarnya udah dari 7 tahun lalu ya, berarti Natal ke-7. Tapi kadang saya pulang, kadang saya enggak gitu. Tapi untuk di Australia sendiri saya baru 10 bulan. Jadi yang mungkin perbedaan yang paling yang paling mencoloknya yang pas di sini aja sih, gitu. Oke, nggak bisa langsung terbang ke Indonesia ya? Sekarang sih sebenarnya bisa pulang, cuman nggak bisa balik lagi gitu. Oh gitu. Ya. Kenapa gitu? Karena Australia kan Peraturan di sana ya? Iya, tutup border untuk untuk Indonesia ya. Yang buka baru ke New Zealand doang. Sisanya negara lain mereka tutup border sih. Gitu. Oh, ya. Masih belum bisa ya. Berarti baru sekali lah ya. 7 tahun loh, dia udah melanglang buana kemana-mana nih Kotomo nih ya. Iya. Merantaunya luar biasa juga. Oke, terima kasih Kotomo. Kalau Junior? Kalau aku
tadi pertanyaannya apa, pulang ini ya, selama Natalnya di mana ya? Gitu ya Kak ya? Iya, udah berapa kali Natal di Jogja? Iya. Oh, itu kan sejak Mei 2016 sampai saat ini aku belum pernah pulang. Jadi ya Natalnya di sini. Mei 2016. Ya, Wow, berarti 4 tahun dong ya? 4 tahun lebih lah. Ya. Gimana rasanya Natal 4 tahun tidak pulang ke Sumatera Utara? Ya, kalau aku ya, Asik aja. kalau gitu rindu ya. ya pasti rindu. Tapi sebenarnya ya asik aja sebenarnya. Bukan. Malah yang ngegas itu ya orang kampung suruh pulang. Kapan kau pulang? Kayak kehilangan anak ya satu ya. Iya. Oh rindu. Pulanglah kau ya. Nanti tahun depan. Ya, pulang pun aku. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Kakak. Oke, pertanyaan lainnya mungkin ya itu pasti rindu ya, rindu untuk apalagi yang baru pertama kali kayak Kak Siska yang setiap tahunnya aku tahu banget nih, aku temenan sama Kak Siska di media sosial. Kak Siska setiap tahun memang pulang ya, tapi tahun ini dia nggak bisa pulang. Jangan berkecil hati Kak Siska, ada Kak Evi temennya. Ya, Kak Siska langsung dijadwal. Oh langsung dijadwal, Kak Siska siap. langsung, iya dijadwal penuh sampai akhir Apa tahun. itu? Ngeri loh. Aduh. Ya, buat teman-teman sendiri biasanya nih kalau dalam menyambut Natal, apa sih yang biasanya dipersiapkan teman-teman dalam menyambut Natal, dan pada saat Natal sendiri apa yang teman-teman lakukan? Dari Kak Siska mungkin bisa yang menjadi pertama kali Natal di perantauan, ada nggak sih yang Kak Siska mau persiapkan? Maksudnya pada saat Natal nanti di sini ya, di perantauan ya? Iya, selain dijadwalkan tuh panjang lebar. Kak Evi lo bocor dia. Sebenarnya sih mungkin sebelum persiapan ya, sebenarnya saya menjelang Advent itu percaya nggak percaya sih kalau saya nggak pulang tahun ini. Jadi sempat agak mellow sih pada saat lihat medsos itu semua sudah bernuansa Natal. Apalagi ke gereja udah Advent, udah ada pohon Natal tuh. Itu agak melted sih sebenarnya. Aduh, bener nggak sih aku nggak pulang, karena kebetulan orang tua mastiin tuh sampai 3 kali, yakin kok nggak pulang, yakin nggak kok pulang gitu. Tapi ya karena mama kan ada sakit gula, jadi menurut saya sih saya nggak bisa egois gitu, saya harus pulang. Jadi kalau dibilang persiapan, masih belum ada persiapan apa-apa sebenarnya. Dan ngelihat saya kan nggak kos, jadi ke kosan, duh ini masih kosong loh, nggak ada apa-apa. Biasanya kalau pulang itu kan saya yang benerin pohon Natal segala macam, dan itu terasa agak sedih sih. Kemarin sempat agak apa sih kok jadi cengeng gitu. Tapi ya memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau dibilang persiapan, kebetulan saya kan mau bagi rapot nih, lagi rapot sama rapot sebenarnya. Jadi mungkin akan mempersiapkan paling ya dekor sedikit di kosan, dan mempersiapkan diri sih. Kalau menurut saya sih lebih penting itu gimana kita bersyukur dengan kondisi apapun. Natal itu kan Tuhan Yesus lahir di hati kita, bukan soal mewah-mewahan. Toh kalaupun saya tidak pulang kampung, saya dari Lahat ya, kalau ada yang tahu Lahat. Saya kalaupun saya tidak pulang ke Lahat, saya juga sudah janji dengan diri saya sendiri, saya nggak akan jalan-jalan juga. Karena tujuan saya kan saya menjaga diri saya dan saya menjaga orang lain gitu. Jadi seperlunya aja kalau mau kemana-mana. Jadi kalau dibilang persiapan, lebih siapin hati aja sih, lebih bersyukur aja dengan. Sorry, akhirnya kenceng banget di sini, maaf. Oke, Gak apa-apa, ada backsoundnya. Iya, di sini agak rame, maklum lah ya. Bayam. Nggak, untungnya saya nggak lata, Bang. Mungkin itu aja dari saya kali ya. Iya, wow, bener ya. Itu, terima kasih Kak. Ya, Kak sama-sama. Siska merasakan kesedihan yang biasanya bersama keluarga, namun dia sendiri. Coba didekor Kak, kamarnya menjadi ada tulisan Merry Christmas-nya, ada ditambahin pohon Natal kecil-kecil. Udah rencana sih, cuman iya, lihat habis bagi rapot lah Kak, nanti habis bagi rapot. iya kayaknya lega dulu. Yes. Nanti aku Mantap. bantuin Kak, nanti aku bantuin. Asik, yakin Kak gunting loh ntar.
Dia langsung gunting, aku nggak bisa gunting loh. Recycling kita. Oke, lanjut next. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, bagi Albert sendiri gimana nih, Bert? Tahun kedua lah ya, tapi tahun keduanya tidak di Palembang. Gimana, Bert? Apa yang mau dilakuin, Bert? Pada saat menyambut Natal dan perayaan Natal nanti tanggal 25. Bingung sih. Pegangan, Bert, kalau bingung. Oh iya. Udah. Jadi sebenarnya Natal tahun pertama di luar kota Palembang juga nggak ngapa-ngapain jatuhnya, karena Natal tahun pertama itu kan masih kerja tuh di bagian retail kan ya, jadi tetap masuk. Nah, terus Natal ini berasa kayak nggak tahu apa yang mau disiapin. Kalau misalnya dari dekorasi atau itu kan kita cowok ya mau kamar di dekor kayak gimana juga entar ujung-ujung jadi sampah gitu kan. Jadi yang penting yang paling siapin mungkin hati lah, lebih kayak sama Kak Siska, lebih kayak ke hati. Cuman kadang kayak ngerasa kurangnya itu sama kayak Kak Siska, waktu ada Popo di rumah pasti pohon Natal kita orang yang bangun gitu kan, yang ngebuat. Iya, itu. Makasih, Bu. Yang ngebangun, yang ngerakit, yang ngerancang gitu. Nah, terus ngeliat di IG, di media sosial kayak mama bantuin dekorasi di gereja. Aduh, itu udah lama banget kayaknya kagak ngedekor di gereja. Itu sih yang ngerasa kayak kurang gitu. Biasa kita ngelakuin itu. Terus Natal pasti padat di latihan pelayanan gitu kan. Terus caroling juga pasti. Cuman karena mungkin tahun ini juga beda karena COVID kan ya. Tuh. Itu sih. Oke, ya pasti berbeda ya suasananya juga. Tapi tetap sukacita ya, Bert ya. Tetap bersyukur. Kalau butuh bantuan Albert untuk dekorasi, siap kepada teman-teman P3MI dimanapun kalian berada saat ini. Hubungi Albert ya. Hubungi Albert, dia siap untuk membantu teman-teman di gereja manapun dalam hal dekorasi. Langsung mute ya. Dalam hal dekorasi. Oke. Selanjutnya nih, buat Junior sama buat Bang Tomo, hal apa yang menyenangkan saat Natal di perantauan meskipun jauh dari keluarga? Tadi kan kalau Junior udah hampir 4 tahun, kalau Tomo juga udah 7 tahun melanglang buana. Nah, hal apa sih yang menyenangkan bagi kalian pada saat Natal tuh di perantauan? Silakan, kalau Tomo boleh. Kalau pas lagi di sini ya, kebetulan kan di Australia, jadi suasana Natalnya lebih kerasa kan dibanding di Indonesia, karena mayoritas di sini ya Kristen gitu kan. Jadi yang pasti hype-nya udah beda gitu. Terus kalau persiapan mau ngapain pas Natal, kayaknya jalan-jalan sih di sini. Asik. Karena kan libur gitu, pulang nggak bisa, ya udah jalan-jalan aja lah, cari-cari tempat yang kemana-mana gitu. Di sana suasana Natalnya terasa sekali apa ya? Banget. Apa aja Tiap tuh rumah yang apa aja kok biasanya? Lampunya di heboh deh, pokoknya lampu di rumah-rumahnya heboh. Sampai ke mobil-mobilnya dihias kayak pohon Natal semua. Oh gitu. Gitu sih, udah mulai sekarang. Terus ya? Mereka lebih ke resto-restonya udah dekor-dekor Natalnya udah kelihatan gitu. Gitu sih. Oke, berarti benar-benar. Jadi kayak karena itu Christmas itu merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan juga mungkin di luar negeri ya. Memang rata-rata kebanyakan luar negeri demikian ya. Karena termasuk jadi hari yang holiday juga bagi setiap orang ya, liburan-liburan juga jadi tujuan utama orang-orang turis-turis dimanapun mau liburan. Karena biasa di sini mereka nggak malam Natalnya, bukan malam Natalnya, mereka dinernya. Jadi pas hari Natalnya mereka dinner, mereka sampai malam biasanya, mungkin minum bir lah pas segala macam. Terus hari besoknya tanggal 26 libur biasanya. Mereka biasanya sebutnya Boxing Day. Nah, itu diskon di mana-mana kalau di sini. Asik. Gitu. Siap.
Saya langsung ke sana kalau bagian diskon. Nggak boleh ya. Berarti ya karena suasananya ya. Bikin nanti upload ya, terus tag ke P3MI Wilayah 2 biar kita merasakan suasana Natal di luar negeri. Bukan begitu? Iya dong Kak Tomo. Jadi nggak hanya di Jakarta atau apa namanya daerah-daerah aja yang suasananya bisa dipublikasikan. Di luar negeri pun Kak Tomo harus mempublikasikan supaya kita merasakan juga. Siap. Oke, bagi Junior gimana Junior? Udah 4 tahun nih merantau. Ya, Hal apa yang jelas ini sih, Kak. menyenangkan? Yang jelas dari kalau rindu itu kan identik dengan sunyi kan, tapi kalau ketika merayakan Natal sama kawan-kawan yang dari berbagai daerah yang nggak pulang juga keadaan yang sama, nah disitulah ramai itu terjadi, makan bareng, Oke. nyanyi bareng kan, apalagi dilanjutkan sama kegiatan tahun baru kayak gitu. Oh berarti ada rasa kekeluargaannya ya bareng sama Iya, teman-teman. rasa kekeluargaan walaupun kita tidak berhubungan secara darah. Yes. Sependeritaan itu yang membuat jadi Sependeritaan ya. Penderitaan di Balik perantauan. lagi ya. Iya sependeritaan. Balik lagi pengaturan keuangan ya. Iya jangan. Jadi uangnya disisain ya. Jangan sampai nanti habis tahun baru habis lagi pula. Mama sakit lagi palanya. Yo. Tapi ya memang itu sih rasa sukacita bersama keluarga sama teman-teman juga teman-teman di perantauan itu ya membangun silaturahmi, membangun rasa keluarga itu merupakan hal yang juga menyenangkan sih ya. Terima kasih ya Junior. Selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya apa sih yang sedang saat ini kan pandemi. Apa yang teman-teman persiapkan untuk Natal di masa pandemi saat ini? Tadi udah ya pasti hati lah ya, tadi udah dijawab sama teman-teman semuanya. Ya hati, diri, ya itu paling penting sih. Tapi mungkin ada yang lain yang teman-teman mungkin mau persiapkan, entah baju baru atau TV baru supaya bisa virtual online ibadahnya dengan mantap. Ada nggak? Dari Kak Siska, apa nih? Kalau dari Kak Siska di masa pandemi ini, selain hati, dekorasi, TV baru juga mau dipersiapkan nggak Kak? Maaf nih, pandemi gini kita harus minimalis pengeluaran. Oh minimalis Kalau sangat mungkin. Ya siapa Ya tahu. paling seperti biasa lah ya. Atau ada mau jadi donatur. Siap. Paling sih kalau hati ya pelayanan mungkin kalau ikutin pelayanan yang ada karena kebetulan saya kalau kayak cerita Kak Evi ini pertama kali saya, jadi biasanya sih bagi rapot langsung besoknya tuh langsung berangkat, jadi nggak pernah ngikutin Natal di Jakpus. Sebenarnya saya merantau itu saya sebenarnya merantau pertama kali di Palembang waktu kuliah, itu sekitar 3 atau 4 tahun lah ya. Kemudian saya lanjut ke Jakarta. Nah di Jakarta itu di Jakpus itu dari 2012 sampai sekarang, this is the first time aku ikutin. Jadi paling ya rencana pertama ikutin apa yang bisa aku ikutin pelayanan di gereja, kemudian yang nextnya ya paling silaturahmi paling ya, karena kan selama ini langsung ciao tuh nggak pernah ketemu keluarga di sini, yang bisa diketemuin yang memungkinkan, kalau enggak ya virtual lagi, paling video callan, paling yang kayak gitu sih Kak. Karena jujur aja mungkin saya termasuk orang yang mengurangi langkah sih. Kebetulan kan memang saya bukan orang yang suka window shopping segala macam, jalan-jalan saya nggak terlalu. Saya akan keluar ke mall itu kalau perlu ada yang memang mau dibeli, dan nggak terlalu suka yang jalan-jalan. Jadi memang kalau dibilang terlalu berdampak, nggak terlalu berdampak karena memang saya bukan tukang jalan-jalan gitu kasarnya kan. Tapi memang semenjak pandemi ini saya mengurangi langkah saya. Jadi perjalanan saya itu selama pandemi ini sekolah, kosan, gereja. Jadi cuma di situ, kecuali kalau ada yang urgent banget baru saya keluar. Jadi kalaupun saya berada di Jakarta, mungkin seperlunya aja kalaupun mau jalan gitu aja sih, paling ke rumah keluarga kalau yang ada di dekat. Mantap, luar biasa. Ini nih menjaga diri dan menjaga teman-teman di lingkungan ya. Saya jadi terkesima. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin apa yang dipersiapkan terutama pada masa pandemi ini,
bagi Kotomo yang ada di Aussie, apakah di Aussie masih pandeminya kasusnya masih tinggi? Kalau Aussie sendiri udah hampir nol ya kasusnya. Jadi memang kalaupun udah ada itu yang udah di karantina semua. Jadi kita di sini udah bebas banget. Jadi mau ke mall, mau kemana udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Jadi Nggak pakai masker gitu ya kok? kita nggak pakai masker. Jadi bebas. Cuman social distancing kita masih gitu. Nggak terlalu takut corona lagi sih gitu. Jadi udah bebas lah. Udah hampir bebas gitu. Udah benar-benar normal. 95% normal sih udah. 95% ya. Berarti akan ada sesuatu dong yang mau dipersiapkan kok. Paling apa jalan-jalan ya. Jalan-jalannya ya. doang. Udah ada beberapa destinasi yang mau dituju kah? Yang udah diincar? Sebenarnya saya juga mungkin paling ke utara Australia, soalnya belum pernah ke sana kan, lebih utara lagi gitu. Nah, rencananya pengennya kalau bisa sih keliling Australia terakhirnya gitu. Kenapa Bang Eben? Kenapa? Utaranya Australia Medan kan. Besok kita ke Aussie Luas ya. Besok kita ke Aussie. Iya, aku juga mau pindah ke sana lah. Ya, udah bebas. Iya, udah bebas ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia juga cepat bebas ya, cepat pulih. Dan buat Junior sendiri gimana Junior? Natal pertama di tengah pandemi. Apa yang Natal mau pertama di tengah dipersiapkan? pandemi. Nggak ada sih Kak, karena Jogja juga Natalnya online kan. Oh iya, masih online ya. Tapi kasus COVID di sana masih tinggi kah? Iya. Ya stagnan sih, nggak terlalu banyak. Tapi tetap ada muncul. Berganti bulan ada muncul positif. Oke. Jadi dari diri Junior sendiri persiapannya untuk Natal di masa pandemi? Nggak ada sih Kak. Oke lah, nggak ada. Ya, paling Kirain baju nggak ada. baru. Nggak ada, datang ibadah, udah ikut ibadah, dengerin ibu khotbah, terus berefleksi. Yang paling penting kan berefleksi aja. Kegiatan selama 1 tahun ini dikaitkan dengan Natal kelahiran Tuhan Yesus, itu aja sih. Lainnya nggak ada. Berarti hati ya, Sama refleksi kayak, diri. Ya, bisa mengingatkan yang lain. Iya, oke, terima kasih Junior. Nah, buat teman-teman sendiri, hal apa yang paling dirindukan bila membayangkan Natal di kampung halaman? Wow, pasti makanan nih. Albert, empek-empek rindu nggak kalau lagi pulang kampung? Baki sih. Baki, Yes. apa itu? Atau baki itu, Anda nggak tahu baki. Nggak tahu itu. Baki itu tempat bawa minuman, itu baki itu. Iya, aku taunya itu. Enggak gitu konsepnya, Bang. Enggak gitu konsepnya. Aku tahu baki itu isinya apa, enak itu baki itu, Palembang kasih. Ya udahlah, kirim dulu lah, Bert, ke sini lah. Mohon maaf, Bu, kan saya di Bekasi. Oh iya. Iya, bisa. Macam Oke, berarti yang dirindukan cuma baki. Makanannya. Yang paling dirinduin itu kan di Palembang guru sekolah minggu juga nih. Mantap. Gurus mau sombong dikit gitu kan. Ya, boleh, silahkan. Jadi yang paling dirinduin itu ngelihat anak-anak sekolah minggu itu ya, yang kecil-kecil nari di atas di atas panggung. Itu bukan apa sih yang bikin lucu itu ketika mereka salah gerakan gitu tuh. Itu gerakannya Banget sih, Bang. Jahat banget. Tapi lucu gitu. Itu yang bikin udah lama banget kayaknya kagak ngeliat mereka atau Yes, 2018 itu ngajar kelas 1. Mungkin sekarang udah kelas 3, kelas 4 kali. Sekarang ya. Itu sih. Yang Oke, itu sih. pada saat itu anak sekolah minggu nggak takut sama Albert?
Hmm, Enggak takut ya. dalam hal apa nih? Skip ya, skip. Oke, terima kasih. Iya bener banget ya. Mungkin yang kita rindukan rata-rata di sini juga mungkin guru sekolah minggu ya. Ya itu saat Natal sekolah minggu yang memang anak-anak keceriaannya, kakaknya udah capek, abangnya udah capek ngelatih selama 1 bulan bahkan lebih. Begitu tampil ada yang salah ya itulah mereka. Tapi kita juga tetap seneng melihat mereka. Tapi ya inilah, ini yang kita rasakan saat ini. Saya juga jujur sedih juga sih, nggak bisa melihat anak-anak atau adik-adik kita Natalan di gereja. Tapi ya sudahlah, kita nikmati saja dan syukuri saja. Nah, teman-teman, ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apa kalimat atau sesuatu yang selalu memotivasi sehingga tetap semangat meski harus jauh dari orang tua, dari keluarga, terutama saat Natal. Mungkin dari Albert sendiri ada sesuatu hal nggak sih untuk ini kan kali kedua ya, berarti sesuatu hal kali keduanya Albert tetap semangat atau hal-hal yang positif yang membuat Albert ya udahlah walaupun di perantauan, walaupun aku nggak pulang, aku harus tetap semangat untuk merayakan Natal di sini. Apa ya? Motivasi. Dari sang pacar mungkin? Kan Kok baru. ketawa sih? Ya kan siapa kan pujaan hati juga bisa menjadi sebuah motivasi. Jadi lebih ke kayak kalau sama pacar, ya udah ntar Natalan kita ke gereja gua aja katanya kayak gitu kan, diajak ke gereja. Guanya yang mana nih? Gemi Jakpus? Gemi Ke gereja pacar. Kan namanya juga ngikutin perayaan Natal, Ibu. Siap. Jakpus juga nanti kalau memang ini kita ke Jakpus. Catat Kak Evi, catat Kak Evi, catat Kak Siska. Pandangin Catet ya, namanya. Tahun lalu saya ke Jakpus tanggal 24 loh. Ada fotonya sama Muse ini. Oke. Jadi apa? Apa sesuatu hal yang memotivasi Albert untuk tetap semangat bernatalan walau jauh dari orang tua? Apa ya? Kata-kata mama sih kayaknya ya. Apa tuh kata mama? Terakhir sempat cecetan gitu kan. Mama doain Albert di sono kerjaannya oke. Itu sih yang kayak Amin. Ya udah sih, maksudnya juga gue nggak pulang, gue di sini tetap kerja, tapi gue tetap bisa tetap menjalanin doanya si mama gitu. Amin, berarti mama ya. Mama yang memotivasi Albert untuk tetap bisa berjuang walaupun tidak ibadah Natal bersama dengan keluarga. Terima kasih Albert. Buat Kak Siska gimana Kak? Natal pertama tanpa bersama dengan keluarga, apa yang membuat Kak Siska sesuatu hal atau yang memotivasi Kak Siska untuk tetap bisa ada dan senang dan merasakan Natal itu? Ya, sebenarnya sih intinya bersyukur aja ya. Pada saat teleponan itu sama mama sih, kalau bapak sih nggak terlalu berisik ya. Mama sebenarnya lebih karena dia teman saya bikin kue segala macam gitu kan. Jadi saya cuma bilang gini sih, udah nggak apa-apa. Kan sekarang udah canggih saya bilang gitu. Nanti kan bisa teleponan, bisa lihat. Jadi oh ya udahlah Nang, yang penting sehat-sehat lah kau di sana ya. Jadi sebenarnya sih yang membuat saya kuat itu kalau dia senang, saya senang, itu aja sih, lebih ke situ. Jadi motivasi yang saya dapat ya dia udah ikhlas saya nggak pulang gitu aja sih. karena memang dia cerita gitu, nggak kami pasang lagi pohon Natal ini, padahal sebenarnya abang kan sama kakak ada di sana, cuman memang karena mungkin terbiasa sama, udahlah nggak usah lah, jadi udah ditawarin sih dipasangin, nggak usah lah nanti susah lagi tuh bongkar-bongkar, jadi memang nggak terlalu ini sih. Jadi kalau dibilang apa yang membuat saya suka cita,
saya suka cita dengan keputusan yang saya ambil itu bahwa orang tua itu tetap ya udahlah yang penting kalau sehat-sehat di sana. Dan saya juga meyakinkan orang tua saya bahwa saya sehat-sehat di sini. Dan memang kebetulan orang tua sih agak gaptek ya teman-teman. Jadi memang dikasih pun handphone Android, telepon tetap aja nggak ada video call-nya gitu kan. Jadi telepon ya telepon biasa. Padahal kalau kita kangen kan bisa lihat muka gitu kan. Jadi memang saya bilang, ya udah nanti pakailah itu video call-nya. Kasihan itu handphone nggak dipakai, saya bilang gitu. Di situ dia agak lebih ya udahlah. Karena kemarin sempat seminggu itu bisa 3 kali dia telepon. Jadi sebenarnya agak kurang ini. Tapi setelah dia ya udahlah Nang, kalau sehat-sehat lah di sana ya udah. Kita senang karena memang ya kayak ginilah kondisi dan lebih ke bersyukur sih. Jadi maksudnya apapun kondisi yang kita hadapin, kita tetap bersyukur dan saya percaya kok meskipun saya nggak pulang ada rencana Tuhan di balik semua itu. Jadi enggak yang jadi hopeless, enggak yang jadi sedih. Natal ya Natal aja gitu. Jadi lewatin dengan sukacita, let it flow aja, nggak usah terlalu apa ya? Mungkin kalau orang lain, aduh, gue nggak punya gini. Ya kalau saya sih, ya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama sukacita kita jalanin aja gitu sih kali ya. Yes, restu dari orang tua ya. Melihat anaknya sehat itu paling penting. Dan orang tuanya juga sehat, itu juga paling penting bagi seorang anak. Mantap, terima kasih ya Kak. Terima kasih buat Kotomo, gimana kok? Kalau saya kayaknya nggak butuh motivasi deh untuk nggak pulang. Karena memang saya bersyukur ya udah ada di sini karena corona udah nggak ada, mau kemana-mana bebas, bisa jalan-jalan. Jadi kayaknya memang kalaupun bisa pulang pun kayaknya nggak mau pulang dulu. Mungkin tahun depan. Mau nikmatin dulu ya, mau menikmati Australia Utara. Iya. Gitu. Jadi kayaknya nggak butuh motivasi deh untuk Natal tahun ini nggak pulang. Yang ada memotivasi setiap orang ya. Untuk pergi ke Australia ya. Ya datang ke Australia. Oke, siap, meluncur. Wah, makanya nih ditunggu ya kok, nanti di tag ya, jangan lupa ya. Oh, siap. Yes, oke, terima kasih kok. Buat Junior, gimana Junior? Apa yang membuat memotivasi Junior untuk tetap semangat Natalan ke tahun keempat? Pertanyaan motivasi ya Kak? Iya. Motivasi. Kalau ya sama sih kayak abang yang dari Australia. Kalau motivasi sebenarnya nggak ada, tapi ya mikir sederhana aja. Yesus lahir di sebuah tempat dan dirayakan di mana-mana. Kawan-kawan yang pulang bisa merayakan di kampung halamannya dengan keluarga ya. Kita juga bisa di sini merayakan, sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus toh. Natal itu jadi ya nggak ada, sama aja sih. Ngalir aja Kak. Ngalir aja. Nggak ada motivasi apa-apa. Yang penting ya itu tadi hatinya ya. Kukira si Junior mau bilang Tuhan Yesus lahir di Jogja tadi. Oh. Kalau Tuhan Yesus lahir di Jogja kan seru. Aku istimewa Natal di Jogja nih. Istimewa sudah. Emang kayak gitu. Jogja udah istimewa, biar makin istimewa lagi ya. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita yang seru ini, teman-teman punya banyak inspirasi ya untuk dalam hal Natal di perantauan. Dan yang pertanyaan paling mendalam mungkin ya, apa yang mau teman-teman sampaikan kepada keluarga untuk Natal tahun ini? Yuk silakan, siapa dulu yang boleh menjawab deh? Apa yang mau teman-teman sampaikan untuk keluarga kepada teman-teman semua untuk Natal tahun ini? Silakan. Waduh, ladies first deh, Kak Siska. Oh iya, ladies first deh, boleh. Oh iya. Saya baru sadar loh, saya perempuan sendiri. Aku juga baru sadar. Makasih loh Kak Evi. Kalau pesan yang mau disampaikan ya? Iya. Mungkin lebih ke ini ya, mungkin yang kita alami tahun ini agak beda sih, mulai dari Paskah sampai akhirnya kita ketemu Natal yang berbeda gitu. Pesan ke orang tua, sebenarnya orang tua tuh udah gimana ya, dia kan gaptek, jadi memang
ibadah dengan virtual itu agak kurang nyambung sebenarnya. Jadi memang keluhan dia setiap nelpon kita tuh kayak mananya ini, mau Natal kita masih aja corona selalu gitu kan. Jadi kalau pesan kalau pesan ke orang tua, saya selalu tegasin bahwa ibadah itu ya kita juga harus menyesuaikan. Kalau memang kondisi seperti itu kan demi kebaikan bersama. Jadi pesan ke orang tua, nikmatin aja Natal ini, lebih bersyukur aja. Tuhan tahu kok. Terhalau sinyal kah? Oke, Kak Siska terputus oleh jaringan sepertinya. Jadi untuk Mama, Maaf, Bapak maaf, yang Kak Siska. ada di Lahat. Kak Siska, Iya, tadi kenapa? kepotong Kak, ulang dari awal ceritanya. Tadi sinyal Kakak Ay, itu Tuhan, mati di tengah-tengah. serius gak sih? Jadi ceritanya Kepotong ya? iya dari awal. Oh, ulang sorry. dari awal. Oh iya. Dari awal Kak. Jadi dari A sampai Z lagi ya? Biasa loh. Bukan Iya. Dari merantau loh. dari pesan Dicap dari dulu dari merantau. Bukan, Ntar yang Kak. lain ketut. Bukan Kak, Mohon maksudnya maaf lah ya. dari Iya. momen terakhir, momen pertanyaan terakhir, apa yang mau Iya, iya. disampaikan kepada orang tua ataupun keluarga? Iya. Ataupun teman? Iya. Saya lupa tadi cerita apa. Oke, mungkin tadi yang soal Paskah tahun ini berbeda gitu. Memang jadi orang tua tuh kalau kita teleponan, aduh kayak mana nih, Paskah udah lewat. Corona ini nggak habis-habis, Natal pun masih kayak gini, nggak nyambung kami yang virtual itu. Lewat Facebook apa segala macam, maklum lah ya, orang tua kayaknya harus ibadah itu yang benar-benar tatap muka. Jadi yang mau saya sampaikan buat mama, bapak gitu, nikmatin aja apa yang terjadi saat ini, bersyukur aja dengan suasana Natal yang berbeda. Jadi jangan sesalin apa yang ada gitu, kok begini-begini. Itu udah Tuhan tahu kok apa yang terjadi. Jadi nikmatin aja Natal ini saatnya semakin ngerasain Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi jadikan Natal ini Natal yang spesial justru. Jadi disinilah meskipun kondisi seperti ini, bagaimana kita tetap bersyukur dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mama bapak. Ya lebih bersuka cita aja. Kalaupun nanti mau video call, nanti bisa video call. Tenang aja, tetap ketemu sama anak-anaknya. Itu aja kali ya. Terima kasih. Ya, Selanjutnya sama-sama. mungkin dari Kotomo gimana? Dari yang mau saya ya, disampaikan? mungkin selamat Natal buat semua teman-teman P3MI yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia cepat pulih dari coronanya. Terus semoga semuanya bisa balik normal lagi, jadi saya juga bisa pulang ke Indonesia secepatnya gitu. Itu aja sih. Amin, amin. Terima kasih kok. Lanjut, Albert. Selamat Natal untuk semuanya, untuk kita semua. Ya, kita doakan agar Indonesia cepat pulih. Kan dengar udah ada ini ya, vaksin ya datang gitu kan. Semoga Indonesia cepat pulih dan kita jangan mau kalah sama Australia-nya Tomo gitu. Itu aja sih. Jangan mau kalah ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya Junior. Ya pesan untuk orang di kampung sebenarnya jangan terlalu khawatir sih kalau anaknya nggak pulang Natal, sehat-sehat aja di sini, masih makan juga, ibadah juga masih. Jadi jangan takut jadi sesat kah apakah, yang penting masih komunikasi dari HP sudah. Itu aja sih Kak. Mantap. Terima kasih, mantap kali. Oke, buat teman-teman semua, ya Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial bagi kita semua, bukan hanya bagi teman-teman yang merantau, bagi teman-teman semua yang ada di luar sana juga. Ini adalah Natal yang sangat-sangat spesial, dan bagaimana kita memang jadikan Natal ini menjadi refleksi diri, hati kita juga, bahwa bukan karena pernak-perniknya, bukan karena kemewahannya Natal, tapi memang karena ya Yesus yang lahir adalah juru selamat kita yang memang mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Dan saya yakin juga Tuhan akan berikan yang terbaik juga buat teman-teman yang ada di perantauan juga, apapun itu yang terjadi, segala resiko, biarlah Tuhan yang tetap terus menyertai teman-teman semua, tetap sehat, ya, diberkati pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun yang dirindukan pada tahun 2021 nanti, Tuhan boleh jawab. Ya, demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Tepuk tangan buat teman-teman semua, kalian luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya Ana Sihombik pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya. Tetap semangat pelayanan di konten selanjutnya ya. Oke, saya serahkan kepada Nadia. Oke, terima kasih Ana yang sudah membawa kita dalam perbincangan yang sangat menarik pada malam hari ini, bisa berbagi cerita tentang kisah-kisah Natal, terutama di masa pandemi, apa yang bisa dipersiapkan, apa yang membuat kita termotivasi, apa yang membuat kita tetap semangat dari teman-teman kita, dari Kak Siska, Kotomo, Junior, dan juga Albert. Sebelum kita menutup nanti, mungkin Kak Evi bisa juga memberikan beberapa penyampaiannya, dan juga nanti dilanjutkan dengan Bang Eben. Nanti doa juga dari Bang Eben ya Bang, doa penutup. Lalu setelah doa penutup nanti kita foto bersama. Silakan Kak Evi, bisa Kak? Iya teman-teman semua, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Saya yakin dan percaya kalian semua sehat, terbukti dari senyum kita ya, dari tadi, dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap keep kontak dengan keluarga kita walaupun kita di perantauan, dan tetap ibadah walaupun secara online. Tetap jaga kesehatan di sana, Tuhan Yesus berkati. Oke, makasih Kak Evi. Bang Eben. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya, buat Albert Junior, buat Siska, buat Tomo yang bisa hadir dalam talking kita, my talk kita malam hari ini. Saya Mazmur 119 ayat 19, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ya, sebenarnya di perantauan memang pada awalnya pasti kita merasa asing, lalu kemudian ketemu dengan saudara-saudara kita. Walaupun kita bertemu dengan saudara kita, tetap juga sih pasti merasa asing. Teman-teman mungkin, apalagi mungkin di Aussie, budaya yang berbeda, negara yang berbeda, kita merasa asing. Walaupun sebenarnya ini mengingatkan kita semua bahwa di dunia ini juga kita adalah orang asing. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita semuanya orang asing. Kita penziarah di dunia ini yang hanya datang sebentar, nanti akan pergi. Oleh karena itu sebenarnya ketika teman-teman di perantauan sebenarnya semakin dikuatkan pemahaman tentang kehidupan di perantauan itu. Seperti itu juga kehidupan yang sementara, nanti ke depan kita punya tempat yang kekal. Jadi dalam pengalaman teman-teman di perantauan, ya pengalaman sebagai orang asing, saya rindu kita semua, teman-teman semua juga di sana benar-benar bisa merasakan lawatan Tuhan, memandang Yesus, lalu mendengarkan perintahnya, menjalankan perintahnya. Walaupun mungkin di sekitar banyak orang-orang asing yang mungkin tidak satu agama, satu iman dengan kita, tetapi kita tetap memegang teguh titah-titahnya. Jadi kerinduan kita membuat konten ini sebenarnya memang menjelang Natal, melihat teman-teman yang di perantauan tidak bisa pulang, walaupun sebenarnya banyak juga sih yang sudah pulang, banyak yang bisa pulang, tetapi ada juga yang nggak pulang, tapi di kondisi pandemi ini, jadi kerinduan melihat semangat teman-teman walaupun nggak pulang di masa Natal, tapi tetap bersuka cita, tetap merasakan kasih Natal, tetap bisa membagikan sukacita Natal kepada orang tua, kepada teman-teman di kampung halaman. Jadi itu yang kita mau harapkan, ditularkan sukacita Natal meskipun di negeri orang, bukan di kampung halaman gitu ya. Ya teman-teman tetap sukacita dan semakin diberkati. Saya pribadi juga sebenarnya kalau kami hamba Tuhan ya begitulah, nggak pernah Natal di kampung halaman, nggak pernah tahun baru di kampung halaman gitu ya. Tetapi kita bersyukur walaupun kampung halaman jauh, kita bisa dekat dengan Tuhan, dan itu yang mendekatkan kita dengan orang-orang di kampung halaman ya. Ya, tetap semangat teman-teman, tetap di dalam sukacita. Selamat Hari Natal buat kalian semua.
walaupun tidak bersama dengan orang tua, orang-orang yang dikasihi, walaupun bersama saudara-saudara yang bertemu di perantauan, tapi tetaplah bersukacita di Natal, rasakan kasih Natal Yesus lahir, memberikan kita keselamatan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih malam hari ini kami dapat bersama dalam percakapan kami. Walaupun percakapan yang santai, percakapan yang benar-benar dalam persaudaraan, dalam pengertian, dalam kerinduan, kami percaya percakapan ini di dalam Tuhan. Bapa, Tuhan yang berkenan dalam setiap pembicaraan kami kiranya mendatangkan berkat bagi kami sendiri, bagi banyak orang yang akan mendengar ini nanti. Berkati ya Tuhan teman-teman kami, khususnya mereka yang tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka karena mereka harus melakukan aktivitas, bekerja, bersekolah karena situasi pandemi sekarang, mereka tertahan, tidak bisa pulang kampung. Berkati mereka merayakan Natal, Tahun Baru nanti di tempat perantauan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat Hutomo, buat Junior, buat Siska, kami mau serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Albert, kami serahkan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati mereka yang jauh dari keluarganya. Tuhan tetap memberikan sukacita dan kasih Natal kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga mengingat teman-teman kami juga yang kami tidak tahu, yang tidak bisa pulang karena kondisi, karena keadaan, karena pekerjaan, mereka tertahan di tempat mereka bekerja, di tempat perantauan mereka, tidak bisa kembali pulang ke kampung halaman di masa Natal ini. Tuhan juga yang berikan mereka sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat percakapan kami, dan ampunkan kami jika dalam kata-kata kami tidak ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkanlah ya Tuhan, dan biarlah percakapan kami ini Engkau sempurnakan dan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini ya Bapak. Ini doa kami, ini persekutuan kami, percakapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, kita nyalakan video kita mau foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Nat, tutup secara resmi. Thank you ya teman-teman semua, Kak Siska udah berpartisipasi, Junior, Tomo, Albert. Thank you. Sama-sama Teman-teman. Tomo udah jam 1 pagi ya di sana ya. Jangan lupa mandi ya. Sukses. Sukses di Aussie, sukses di Bekasi, sukses di Jogja, sukses di Jakarta. Sukses di Aussie, sukses di Bekasi. Bagus. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Shalom. Selamat hari Natal. Sehat-sehat semuanya. Tuhan berkati ya. Dadah. Selamat Natal dan